Halo, Pak Cebene, masih di Mea Culpa. Ada beberapa bahan yang di pikiranku yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bacaan hari ini, yang kedua pengalaman di Mea Culpa, dan yang ketiga sedikit yang saya baca dari buku John Henry Nouwen dengan judul The Wounded Healer. Seorang yang terluka yang membantu orang yang terluka supaya sembuh. Seorang penyembuh yang dirinya sendiri terluka. Saya mau pertama-tama membaca bacaan hari ini yang diambil dari Injil Lukas. Kita bisa buka bersama-sama Lukas 14 ayat 1 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi yang sering mengecam dia. Dia datang ke rumah itu untuk makan di situ, dan semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Sudah melihat apa yang akan dilakukan oleh anak ini, oleh Yesus maksudnya, yang bisa menjadi bumerang, serangan untuk dia kelak. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, para tamu yang datang ingin duduk yang paling depan, yang paling terhormat, maka ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Sangat jelas uraiannya. Yesus membuat analisis sosial. Ada apa dengan orang ini? Berebut tempat yang paling utama. Lalu apa kata Yesus dalam perumpamaannya? Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan itu bukan hanya soal pesta fisikal, tetapi juga itu pesta spiritual. Bukan hanya makan, sekedar makan bersama, tetapi perayaan kehidupan bagi orang Yahudi. Janganlah duduk di tempat kehormatan. Kalau ada orang mengundangmu ke pesta perkawinan, jangan langsung mengambil duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Kamu mungkin merasa terhormat untuk datang ke undangan itu, lalu kamu mengambil tempat yang paling terhormat. Tapi jangan, tunggu dulu, karena boleh jadi ada orang yang lebih terhormat darimu, yang lebih besar, yang lebih dikenal, yang lebih dicintai, yang lebih layak untuk dicintai daripada dirimu, ada dalam pesta itu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, si pemilik pesta itu, jangan datang dan berkata kepadamu, saudara, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi dari tempat duduk itu, di tempat, dan kemudian pergi ke tempat yang paling rendah. Turun tahta, downgrade. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dia sebenarnya undangan terhormat, tapi dia mengambil tempat duduk yang hina. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini bacaan yang diambil dari Injil Lukas. Lalu yang kedua tadi saya katakan, saya juga mau kaitkan dengan spiritualitas kita di Mea Culpa ini. Mengapa memakai Mea Culpa? Mengapa fokusnya di kulpanya saya, di kulpanya kita, di keberdosaannya kita? Kita mau pertama-tama mengambil tempat yang rendah itu. Bahwa kita berdosa. Satu fakta yang tidak bisa kita tolerir sebenarnya, tetapi kecenderungan kita membawa kita ke sana. Kita dicipta bukan untuk berdosa, tetapi kita punya kemampuan berdosa, potensi. Sebenarnya ini berdosa dalam dirinya negatif. Kecenderungan untuk berdosa karena kelemahan-kelemahan kita. Ketidakmampuan kita memusatkan perhatian pada Allah. Maka saya memakai kata mea culpa berasal dari pemikiran bahwa pertama-tama saya harus berangkat dari kesadaran saya orang berdosa. Maka ketika saya menyadari itu, saya akan lebih berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Kalaupun saya harus mengatakan yang baik, nanti kita bahas di bagian ketiga, saya tetap dengan kesadaran saya pun berpotensi melakukan kesalahan serupa. Maka ketika acap kali saya berkata, semoga lah, ya kiranya kita sanggup. Orang berkata, bagaimana? Tidak ada kekuatan. No, justru
kekuatannya adalah karena pertama-tama saya menyadari saya punya kecenderungan berbuat salah. Dan selama dia manusia biasa, dia memiliki kecenderungan berbuat salah. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang terbaik yang kita miliki itu juga memiliki kecenderungan berbuat salah. Yang paling kita kagumi, memiliki kecenderungan berbuat salah. Kalaupun menurut kita dia sempurna, kebetulan kesalahannya tidak kita lihat. Belum kita lihat. Belum kemarin, belum hari ini, belum besok, mungkin lusa. Kita bukan berharap bahwa kita harus menemukan kesalahannya, tetapi berbuat salah adalah manusia dan manusiawi. To err is human. Berbuat keliru itu adalah manusiawi. Nah, kita mau menjadikan kecenderungan kita berbuat salah ini, menjadi rendah ini, menjadi tolakan awal kita untuk mengikuti banyak kegiatan. Dalam hubungan dengan bacaan tadi, ya, berani berkata mea culpa berarti kita datang ke pesta dan mengambil tempat yang rendah. Mengambil tempat yang rendah. Tetapi menjadi pertanyaan, kalau begitu, pantaskah kita masih mengatakan hal-hal yang baik? Bukankah itu munafik? Katakanlah, saya tahu siapa diri saya, kecenderungan-kecenderungan atau kesalahan-kesalahan yang saya buat. Lalu, tidakkah saya munafik ketika saya membuat video demi video yang berbicara tentang kebaikan-kebaikan? Nah, akhirnya saya berpikir tentang poin yang ketiga ini. Buku yang saya baca dari John Henry Nouwen. Tentu pemikiran John Henry Nouwen juga dipengaruhi oleh kitab suci dan kekristenan tentunya. Bukunya diberi judul The Wounded Healer. Penyembuh yang terluka. Saya terluka karena dosa-dosa yang saya buat. Para sahabat ada yang terluka. Pernah terluka. Akan terluka karena kesalahan sendiri. Nah, kita sama-sama yang terluka. Lalu kita saling memberikan pandangan apa yang harus kita buat kemudian. Bukan karena kita menjadi ingin menghakimi dan hakim, sebab hanya seorang hakim, maka kita tidak menjadi pemberi vonis untuk seseorang. Tetapi apa opsi-opsi yang bisa kita pilih, pilihan-pilihan, supaya kita dalam kelemahan, dalam kulpa, dalam kedinaan kita bisa tetap ikut dalam pesta perkawinan itu, dalam kebahagiaan itu. Sama halnya di tengah keluarga, memang menjadi miris ya ketika ayah meminta anak dan istri pergi ke gereja sementara dia tidak pergi ke gereja. Ini benar-benar the wounded. Nah, apakah dia berniat untuk menjadi seorang healer? Seorang yang memberi nasihat kepada anak dan istri supaya pergilah ke gereja. Nah, apa yang bisa dia tunjukkan untuk meyakinkan orang-orang, anak istri, bahwa ini adalah sebuah healing dari pihak suami, dari pihak ayah. Nah, toh dituntut hendaklah engkau sempurna sebagaimana aku sendiri sempurna. Nah, kita tidak mau berdamai dengan kulpa kita. Dalam arti berdamai, memberi berizin, permit, memberikan toleransi. Ya oke lah, karena to err is human, karena berbuat salah itu manusiawi, ya tidak apa-apa. Bukan pada level itu, tetapi ya saya bersalah, saya berdosa, saya akui, tetapi saya ingin menjadi lebih baik. Kita menginginkan perubahan, bukan untuk menoleransi itu. Maka kita juga serentak mau bersikap jujur, mengakui kekurangan, tetapi mau bersikap dengan idealisme kekristenan, dengan pemikiran kekristenan kita bahwa saya harus menjadi seorang imam, raja dan nabi karena baptisan yang saya terima. Maka bagi orang-orang yang akhirnya memutuskan menjadi orang tua, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, ada nasihat supaya kita menjadi seorang the wounded healer. Bukan meminta kita untuk terluka, tetapi meminta kita menjadi seorang penyembuh dalam segala luka-luka yang kita miliki. Kita ada di dunia yang memang serba sulit, kata John Henry Nouwen. Kita ada di generasi yang sulit. Kita ada di waktu yang sulit. Dan kita ada di ruang yang kadang membuat kita sulit. Tetapi semua itu menjadi bekal bagi kita untuk menjadi seorang healer.
bukan malah menjadi apa? Barrier, penghalang. Sebuah perjuangan pasti. Semoga berkat usaha kita dan dampingan dari Allah, penyertaan Roh Kudus, dan doa-doa orang beriman, kita sanggup menuju hidup yang lebih baik. Kita akui kesalahan, dan seraya mengakui kesalahan kita berusaha menjadi seorang healer. Sehingga ketika kita duduk di tempat terendah dengan mengakui kesalahan, saudara, majulah ke depan. Karena kamu saya undang. Kita diberi ruang bagi sesuatu yang indah, karena kita awali dari diri kita yang mau merendahkan diri. Sebuah pemikiran, sebuah refleksi dari seorang yang terluka, wounded, yang dilukai, yang terluka karena kesalahan sendiri, tapi kemudian menjadi healer di waktu yang bersama. Pace bene.